semua, perkenalkan nama saya Nelani Fadila Yusuf Pincang dengan NIM 16251061 dari program studi statistika angkatan 2025. Di sini saya akan membahas studi kasus untuk seleksi asdos matematika 1. Baik, pada soal diberikan dua fungsi, yaitu fx dan gx. Kalau fungsi fx berisi x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kalau gx berisi fungsi x plus 2. Nah, di sini mahasiswa mengambil 4 kesimpulan. Nah, tugas kita di sini adalah memeriksa apakah kesimpulan mahasiswa tersebut benar atau salah. Oke, kita lihat dari cara penjabaran mahasiswa tersebut. Di sini dia menjabarkan x kuadrat minus 4 menjadi x min 2 dan x plus 2. Di sini secara konsep aljabar dia sudah benar ya. Karena a kuadrat min b kuadrat akan menjadi a min b dan a plus b ya. Nah, di sini secara konsep sudah benar ya, karena di sini A-nya adalah X dan B-nya adalah 2, sehingga menjadi X min 2 dikali sama X plus 2. Lalu mahasiswa tersebut membaginya X min 2 yang di atas dibagi dengan X min 2 yang di bawah, sehingga tersisa X plus 2. Di sini kita lihat GX-nya adalah X plus 2 juga kan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut menyimpulkan bahwa X plus 2 sama dengan GX gitu. Nah, tapi di sini mahasiswa menyimpulkan nomor 1 nih, Fx sama dengan Gx. Tapi di sini untuk semua nilai X. Kita lihat di sini, kalau x kuadrat min 4x per x min 2, kalau untuk domain terdapat 3 syarat. Yang pertama, kalau untuk upper, misalkan x min 2, berarti syarat domainnya adalah x min 2 tidak boleh sama dengan 0 kan? Seperti berikut nih. Nah, sedangkan di sini mahasiswa menyimpulkan untuk semua nilai x, padahal pada pecahan ada syarat tertentu. Karena di sini pecahan atau penyebutnya itu x min 2, oleh karena itu penyebutnya di sini kan seharusnya x min 2 tidak boleh sama dengan x tidak boleh sama dengan 2 gitu kan. Nah, tapi di sini untuk semua nilai x. Sedangkan kalau untuk fungsi fx, x-nya itu tidak boleh 2 gitu. Berarti kesimpulan mahasiswa nomor 1 itu salah. Oke, di sini kita tulis salah ya, teman-teman. Lalu di sini untuk f2, kita lihat. Kalau F2 berarti kita tinggal mensubstitusi ya, teman-teman. Berarti di sini 2 kuadrat minus 4 dibagi 2 minus 2. Hasilnya adalah 0 per 0. Tapi karena di sini adalah substitusi, berarti di sini hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Nah, di sini sedangkan mahasiswa menyimpulkan F2 adalah 4, sedangkan hasilnya adalah 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Berarti jawaban mahasiswa nomor 2 itu salah. Sekarang kita bahas nomor 3, yaitu saat limit X mendekati 2. Nah, mahasiswa tersebut menyimpulkan hasilnya adalah 4. Saat X mendekati 2, maka karena dia hasilnya X plus 2, berarti kita masukkan di sini X plus 2 gitu kan. Nah, berarti hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat nih, 4. Lalu jawaban mahasiswa tersebut adalah 4. Oleh karena itu jawaban mahasiswa tersebut adalah benar. Oke, untuk menjawab nomor 4, kita lihat di sini. Mahasiswa tersebut menjawab fx continue di x sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat dulu syarat-syarat kekontinuan sebuah fungsi. Di sini ada 3 syarat, yaitu yang pertama, fa itu terdefinisi. Lalu yang kedua, limit x mendekati a, fx adalah ada gitu. Lalu yang ketiga, limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Di sini kita lihat dari awal aja fa ini sudah tidak terdefinisi, sedangkan syaratnya adalah terdefinisi ya kan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut jawaban nomor 4-nya itu salah. Oke, alasan matematis saya di sini ada semua ya. Jadi untuk nomor 1 di sini kita lihat, kalau untuk menentukan sebuah fungsi sama itu kita lihat dulu domainnya ya, teman-teman. Lalu yang kedua, yaitu kita tidak bisa langsung menentukan nih, karena di sini dia 4. Nah, sedangkan di sini kita substitusikan saat x-nya adalah 2, dia adalah 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Lalu yang nomor 3, saat limit x mendekati 2, fx sama dengan 4. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini mahasiswa benar ya, karena saat x plus 2, lalu kita masukkan nilai x-nya adalah 2, maka 2 plus 2 adalah 4. Jawabannya adalah benar ya mahasiswa tersebut. Tapi untuk nomor 4, nah di sini ada alasan matematis yang saya buat tadi, seperti yang saya bilang. Di sini ada 3 syarat kekontinuan sebuah fungsi. Yang pertama, dia terdefinisi, lalu nilainya ada, dan limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Jadi kita harus melihat syarat-syaratnya terlebih dahulu. Oke, jadi jawaban mahasiswa tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya, teman-teman. Karena di sini penjabarannya sebenarnya sudah benar. Kalau untuk fx domainnya berbeda dengan gx-nya ya, teman-teman. Kenapa dia langsung 4? Padahal kalau fungsi fx ini kalau disubstitusikan dia akan menjadi 0 per 0 ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti hasilnya tidak terdefinisi.
Lalu untuk nomor 3 dia sudah benar ya teman-teman, karena di sini limit x mendekati 2, berarti kita pakai yang x plus 2 karena di sini sudah dijabarkan. Lalu langsung saja 2 ditambah 2 menjadi 4. Berarti konsepnya sudah benar. Oke, sekarang nomor 4. Di sini tadi salah ya teman-teman, karena dia tidak memperhatikan syarat kekontinuan sebuah fungsi. Di sini fx seharusnya tidak kontinu ya di x sama dengan 2. Nah, sebenarnya jawabannya benar ini. Karena di sini dia dari awal aja sudah salah, makanya dia langsung menyimpulkan nih, oh ini ada, lalu fx sama dengan fa, tapi dia lupa di sini seharusnya dia tidak terdefinisi. Tapi karena di sini jawabannya 4, makanya dia tulis di sini continue, padahal seharusnya tidak continue, karena kita langsung aja lihat di syarat 1 aja tidak terpenuhi, apalagi yang bawah. Jadi saya akan membahas sebenarnya hubungan fungsi fx dan gx yang benar itu gimana sih. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, dari penjabaran mahasiswa tersebut sebenarnya sudah benar ya, berarti fx sama dengan gx kan, sama dengan gx. Nah, tapi mahasiswa tersebut lupa untuk syarat x tidak boleh sama dengan 2. Berarti fx sama dengan gx. Nah, untuk x tidak sama dengan 2. Jadi hubungannya itu sebenarnya mereka sama, tapi untuk x-nya itu bukan 2 gitu. Jadi sebenarnya fx memang benar sama dengan gx. Lalu yang kedua itu domain dari fungsi fx dan gx. Untuk domain, kita bisa menuliskan dia minus tan hingga, 2 dengan begini. Lalu 2 positif tan hingga. Nah, berarti di sini oh ya, di sini adalah df ya teman-teman. Berarti artinya dia adalah himpunan semua bilangan real dengan syarat angka 2 tidak termasuk, karena di sini kita lihat di sini dia kurung biasa, bukan kurung siku. Kita lihat di sini dia x plus 2. Nah, berarti kalau untuk bentuk polinomial domainnya adalah himpunan semua bilangan real ya teman-teman. Jadi semua bilangan real boleh menjadi domain dari sebuah polinomial. Langsung tulis aja dg adalah min tan hingga, positif tan hingga. Oke, jadi sini kita udah dapat nih domain masing-masing fungsi. Untuk fungsi fx dia min tan hingga dan positif tan hingga dengan syarat 2-nya tidak termasuk. Kalau untuk dg dia itu semua bilangan real, mau negatif ataupun positif itu boleh ya teman-teman. Padahal seharusnya f2 berarti kita tinggal mensubstitusikan kan, karena di sini inputnya atau x-nya ini sama per 2 min 2 sama dengan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Nah, di sini terbuktikan teman-teman, saat x-nya adalah 2, hasilnya akan tidak terdefinisi. Oleh karena itu, kita harus membentuk syarat x-nya itu tidak boleh 2. Lalu, untuk nilai limit x mendekati 2, jadi di sini kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan. Berarti di sini 2 plus 2 sama dengan 4. Lalu di sini kita akan mengecek kekontinuan fungsi fx pada x sama dengan 2. Ada 3 syarat kekontinuan sebuah fungsi. Oke, sekarang kita lihat dulu syarat yang pertama, yaitu fa terdefinisi. Dari jawaban kita tadi, di sini kan hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Berarti apa teman-teman? Berarti syarat 1 sudah tidak terpenuhi kan teman-teman? Nah, dari syarat 1 saja sudah tidak terpenuhi, berarti untuk status kekontinuannya adalah dia tidak kontinu. Karena syarat nomor 1 aja sudah tidak terpenuhi, berarti dia tidak kontinu di x sama dengan 2 ya. Di sini fx tidak kontinu di x sama dengan 2 kan. Oke, jadi di sini sudah kita dapat ya, statusnya adalah dia tidak kontinu gitu. Oke, Kak, kenapa sih sebuah fungsi ini memiliki rumus yang hampir sama, tetapi rumus itu sebenarnya berbeda gitu? Padahal seperti contoh fx dan gx ini. Nah, mereka sama-sama x plus 2, tapi mereka ini sebenarnya berbeda gitu. Nah, karena ada domain tadi, yang membedakan itu adalah syarat dari sebuah fungsi tersebut. fx ada syaratnya yaitu x tidak boleh 2, lalu gx itu boleh sama dengan 2. Supaya apa? Supaya fungsi tersebut menjadi terdefinisi gitu. Nah, sekarang apa sih peran domain itu? Pertama-tama kita harus tahu dulu definisi domain itu apa. Nah, domain itu adalah kumpulan semua nilai input yang boleh masuk ke dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi itu akan tetap terdefinisi apabila dimasukkan oleh input ini. Nah, input ini sebuah kumpulan nilai input itu menjadi sebuah domain gitu. Ada 3 syarat domain. Yang pertama, untuk bentuk polinom atau seperti bentuk gx ini contohnya, atau bentuk polinom x kuadrat plus x plus apa gitu. Nah, domainnya ini adalah semua bilangan real. Kalau untuk pecahan, syarat domainnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0 agar fungsi tersebut terdefinisi gitu. Seperti syarat fx ini. Nah, ini kan berbentuk pecahan ya teman-teman. Penyebut itu yang bawah. Berarti x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x min 2 kita perlakukan kedua sisi sama ya. Karena di sini min 2, berarti di sini kita plus 2 ya teman-teman. Tidak boleh sama dengan 0 plus 2 akan menjadi 2. Begitu. Nah, kalau untuk akar kuadrat, isi dari akar kuadrat itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Apa sih bedanya fungsi, limit, dan kontinuitas? Yang pertama, fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah hasil dari output atau
saat X berada tepat di sebuah titik, berarti nilai fungsinya adalah berapa atau outputnya adalah berapa. Lalu kemudian limit itu adalah nilai X mendekati berapa saat X mendekati sebuah nilai. Jadi X itu tidak berada tepat di titik gitu. Seperti pada fungsi ini, kalau di F tepat di titik 2, hasilnya akan tidak terdefinisi. Kalau untuk limit X mendekati 2 yang sudah kita bahas di sini, berarti nilai fx-nya adalah mendekati 4, berarti tidak tepat di 4 gitu. Jadi di sini kita akan fungsi limit ini adalah mencari nilai dari sebuah titik itu mendekati angka berapa. Oke, jadi kontinuitas itu apa sih? Jadi kontinuitas itu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa sebuah fungsi itu tidak terputus pada sebuah titik gitu. Misalkan nih, apakah fx ini kontinu di x sama dengan 2, berarti kita membuktikan apakah fungsi itu putus di titik x sama dengan 2, apakah dia tidak putus gitu. Kalau dia tidak putus, berarti dia itu kontinu. Saat f sama dengan 2 atau x nya sama dengan 2 nih, berarti dia tidak terdefinisi, berarti dia terputus. Lalu untuk limitnya, padahal dia terdefinisi. Nah, seharusnya pada syarat kontinu ini kan ada 3, dia terdefinisi, baru limitnya ada, lalu limit fx nya adalah sama dengan fa nya. Mengapa ada fungsi yang terdefinisi pada sebuah limit, tapi fungsi tersebut tidak terdefinisi pada sebuah titik? Nah, kita lihat dari definisi tadi, perbedaan fungsi dan limit. Kalau nilai fungsi itu, dia itu tepat di satu titik, sedangkan kalau limit, dia hanya mendekati sebuah titik gitu. Misalkan pada contoh soal ini, dia fungsi x-nya itu tepat di 2, dia tidak terdefinisi. Lalu kalau limit mendekati 2, dia terdefinisi. Mengapa? Karena di sini kita mengambil nilai yang mendekati. Jadi ada yang tidak terdefinisi, ada yang terdefinisi. Jadi fungsinya limit itu apa? Sebenarnya kita itu fungsi limit itu mendefinisikan sebuah nilai yang tidak terdefinisi. Seperti contoh ini, saat x-nya itu 2, dia kan jadi tidak terdefinisi. Tapi saat x-nya mendekati 2, dia akan tetap terdefinisi. Sebenarnya ini juga berhubungan sama domain. Jadi saat x-nya itu sama dengan atau tepat di 2, dia akan tidak terdefinisi. Tapi kalau untuk misalkan pada kasus 1,999, dia bisa terdefinisi kan. Oleh karena itu kita menggunakan limit. Jadi karena limit itu mendekati sebuah nilai yang tidak terdefinisi tadi, jadi kita bisa menggunakan limit untuk mencari nilai yang tidak terdefinisi tadi. Baik, umpan balik saya terhadap mahasiswa tersebut, cara penjabaran atau secara faktorisasinya di sini kamu sudah benar ya. Nah, tetapi di sini kamu harus berhati-hati dalam menyimpulkan jawabannya. Nah, karena di sini meskipun dia sama-sama x plus 2, tapi kita harus ingat bahwa kalau pecahan ini domainnya itu ada syarat tertentu, yaitu dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti nilai penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 kan? Oleh karena itu x tidak boleh sama dengan 2. Nah, meskipun dia sama-sama x plus 2, tetapi untuk fx dia mempunyai syarat. Oleh karena itu kamu harus lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal. Lalu kalau untuk nomor 2, nah di sini kamu menyimpulkan fa saat a-nya itu tepat di 2, kamu menyimpulkan 4. Nah, padahal saat kita mensubstitusi, hasilnya akan menjadi 0/0. Berarti saat kita mensubstitusi, kita harus lebih teliti lagi. Untuk nomor 3, selamat, kamu udah bener ya. Karena di sini benar, limit x mendekati 2, fx adalah 4. Atau nilainya mendekati 4. Nah, jawaban kamu ini udah bener. Lalu kalau untuk nomor 4, fx kontinu di x sama dengan 2. Kamu harus periksa lagi syarat-syarat kekontinuan itu apa sih? Di sini ada 3 syarat ya, yaitu fa-nya terdefinisi, lalu limit x mendekati a saat fx adalah ada, nilainya ada. Lalu saat limit x mendekati a fx, dia sama dengan fa. Nah, bahkan kalau ada satu syarat pun dari 2 syarat ini memenuhi, dia tetap tidak kontinu. Nah, sedangkan di sini kamu tulis kontinu, tapi jawaban yang nomor 2 ini adalah tidak terdefinisi. Nah, jadi kamu sebenarnya di sini adalah salah konsep. Jadi menurutmu di sini terdefinisi kan, makanya kamu di sini menulis dia itu kontinu. Padahal sebenarnya yang benar itu fa-nya itu tidak terdefinisi. Jadi dalam mengerjakan untuk menentukan kontinu, nah kita harus cek lagi benar-benar fa-nya itu benar nggak sih terdefinisi. Lalu limit x mendekati fx itu beneran ada nggak sih? Dan syarat yang ketiga ini beneran sama dengan fa nggak sih? Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Di sini seharusnya jawaban yang benar itu adalah tidak kontinu saat x dia sama dengan 2. Jadi kalau untuk soal-soal seperti ini, saya sarankan untuk tetap diperhatikan lagi domain-domainnya. Seperti yang sudah saya berikan tadi kan, di sini ada 3 syarat domain dan di sini ada 3 syarat kekontinuan. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, kalian harus lihat dulu bentuknya ini seperti apa. Di sini saya sudah berikan nih, ada 3 bentuk umum.